kekuatan hebat. Yuk, keluar. Ayo. Ini Mbak Sofia sekarang. Oh ya, ya sudah. Yuk, kita doain aja yuk. Siap-siap Mbak Sofia ya. Yang sakit di mana tunjuk, Mbak? Mana aja yang sakit fisiknya, badannya? Nggak ada. Nggak sakit. Pusing. Oh ya. Jadi lemesnya karena pusing sekali itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Dan di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang goib maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan memberikan bantuan bagi mereka narasumber kami yang hadir ke dalam studio, baik permasalahan yang medis maupun yang non-medis. Sama halnya dengan Ibu Gian, yang satu ini merasa memiliki siluman singa yang ingin menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Kita dengar kisahnya. Assalamualaikum Ibu Gian. Tepuk tangan nih, semua boleh? Oh, nggak mau ya? Ya, sini Mbak Gian ya. Usianya berapa Mbak Gian? Hah? 22 tahun. 22 tahun. Sini. Sini, madep sini. Bingung ya? Apa saya aja yang pegang? Ngerasa kayak di mana sih sekarang? Istighfar dulu. Kasihan ibu-ibunya itu jantungan semua tuh. Oh, udah pada berusia semua di sini. Ya, bagian. Ya. Dari mana asalnya? Dari Bandung. Datang sama ibu ke sini ya? Ya. Ibu. Sudah berapa lama ini merasa banyak gangguan ini? Udah 6 tahun. Tuh, dari remaja. Iya, dari kelas 1 SMA. Boleh ceritakan masa SMA-nya pasti nggak mengindahkan sekali ya? Enggak sama sekali kan. Coba. Dulu saya sempat pindah-pindah juga dari SMA 1 ke SMA lainnya gitu. Terus awalnya kayak sesek gitu. Pas dicek di rumah sakit ternyata nggak ada penyakit apapun. Setelah itu mulailah diruqyah. Setelah diruqyah malah makin parah, menjadi sering kesurupan. Sampai-sampai waktu UN aja saya harus ditungguin sama orang tua saya. Karena saya sering nggak sadar gitu saat sekolah. Pernah juga waktu saya SMA, saya lagi sedang upacara waktu itu. Tiba-tiba ada sosok dari tengah lapangan ngajak saya gitu, terus saya ikut sama dia masuk ke dalam laut gitu. Terus ya saya disiksa di sana. Disiksa. Gara-gara saya disuruh makan, terus saya ingat kan, loh ini di mana gitu. Pas saya ingat gitu, disuruh makan, makanannya kan jorok gitu. Apa makanannya? Makanannya ulat kayak gitu, belatung, yang menjijikan lah semuanya. Makanya saya nggak mau, sampai akhirnya saya kayak diikat gitu di batu-batu gitu. Ya saya dipukulin di situ. Berarti waktu SMA sering pingsan, kerasukan. Sering sekali. Sampai saya moving class aja saya nggak sadar. Maaf, berarti cowok-cowok takut deketin kamu ya? Ya. Mungkin ini alasannya pakai topeng juga ya? Ya takut. Saya juga pengajar ya Mas Robi. Oh. Iya, saya juga tenaga pengajar, jadi ya saya takut aja gitu, murid-murid saya nanti jadinya takut sama saya. Tapi kalau lagi menunaikan tugas sebagai tenaga pengajar itu pernah kumat? Pernah. Aduh, apa yang terjadi di kelas tuh? Saya nggak tahu, kalau kesurupan saya nggak sadar sama sekali. Kalau kata saksinya tuh ada yang cerita nggak sama? Ada, sampai ngamuk-ngamuk gitu. Sering berantem SMA-nya berarti?
Sering. sama yang ngobatin gitu. Sama yang ngobat. Iya, Kalau sama orang tua patuh nggak? insya Allah patuh sih Sama saya. orang tua patuh nggak? Iya, insya Allah patuh gitu. Menurut saya sih patuh. Karena rendah atau tinggi? Ya nanti Pak Ada tinggi ya. ada rendah ada tinggi, kebanyakannya tinggi ya. Nanti Pak Ustadz aja yang mengungkap itu. Tapi sekarang ngebahas soal itu siluman singa itu bagaimana itu? Coba ceritakan. Waktu itu saya kerasukan anak kecil Hmm. malam-malam di rumah. Lalu ditanya-tanya gitu sama bapak. Setelah itu kata anak kecilnya itu yang di dalam tubuh saya, ini nih yang nyuruh tuh siluman singa, bapak singa namanya gitu, katanya gitu. Tiba-tiba terus saya kemasukan sama ya itu. Terus bapak dipukulin lah gitu. Waduh. Tadi Kak Robi lihat di belakang pas udah mulai mau kerasukan benci banget natap ibu ya. Iya, tadi juga sebelum di sini juga di ruangan gitu. Jadi sama keluarga kalau lagi Sama keluarga kerasukan benci gitu, kayak mereka tuh nggak sayang aja sama saya gitu. rasanya begitu. Pernah nyakitin hati laki-laki enggak? Mungkin ada yang pernah Sakit hati. sakit hati sama saya gitu. Oke, sekarang Kak Robi undang bintang tamu dulu boleh ya. Ya ibu-ibu, ini saya mau mengundang seorang bintang tamu dari masa. Mau tanya Mbak? Mau? Lucu, dilus-lus aja Mbak? Enggak. Kamu mau dilus-lus mau? Sama Mbak Mira. Ah, kamu. Artis loh itu. Ah, kamu tuh suka cewek cantik gak taunya. Iya loh Pak. Lah, kalah Mas Robi. Yang jin aja suka. Mas Robi. Sini kamera dilus-lus. Dilus-lus loh. Ah, aduh. Mbok yo aku to yo. Enak. Seneng dilus-lus wong ayu. Seneng loh Pak Ustadz. Pak Ustadz mau ya. Ya sudah. Siap tak bantu keluar Sugondo. Temenmu di mana aja di pundak. Terus kamu di mana, letaknya di mana coba? Saya ya di kepala. Di kepala sebelah mana, tunjuk coba. Gitu. Oke, nanti tanahnya yang di tempat dukun saya hancurin aja sekalian ya. Iya loh Pak Ustadz, iku jahat, dukunnya jahat. Ya sudah, kamu makan aja dukunnya, berani enggak? Gak berani. Loh kok nggak berani gimana? Ini jujur, aku tanya nih. Gondo, aku tanya jujur. Kamu berani sama aku apa berani sama dukunnya? Berani sama Pak Ustadz lah. Lah kok berani sama saya kenapa? Karena aku diberi kekuatan itu sama dukunnya. Nah, terus kalau berani sama saya gimana? Tapi kan saya sudah tidak mau. Kamu itu macan tapi pinter ya? Mau lagi. Iya. Berarti kita kayak temenan gitu ya? Yo, tapi dukunnya enggak saya hancurkan ya Pak Enggak usah. Ya, Ustadz. sama dukunnya. Yo. Emang bentukannya seperti apa dukunnya? Lah aku nggak ngerti. Maksudnya rambutnya panjang apa gitu loh. Pak Ustadz. Iya. Udah namaku dibilang jelek tadi pas. Ya udah yuk, siap-siap Gondo. Ayo siap-siap. Kepala, punggung sama dada ya. Siap-siap bantu keluarin ya. Siap-siap. Mbak Gian ya namanya ya. Gian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Gian, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar selama beberapa tahun belakangan ini Mbak Gian sering sekali kesurupan. Ya Allah,
Ya Allah, jika Mbak Gian sering sekali kesurupan, jika di dalam tubuhnya banyak sekali sihir dan santet, ya Allah. Dan banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, seluruh pengobatan-pengobatan, seluruh penyembuhan, dan juga ilmu-ilmu musyrik yang menempel pada tubuhnya Mbak Gian, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan, ya Allah, amin. Hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Gian banyak sekali mantra-mantra sihir dan santet, ya Allah. Yang ada di kepalanya Mbak Gian, ya Allah, khususnya yang ada di baunya Mbak Gian, ya Allah. Yang ada di dada kirinya Mbak Gian, ya Allah. Dan juga di seluruh tubuhnya Mbak Gian, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika Mbak Gian Kepalanya hati-hati. masuknya sihir dan santet menggunakan tanah yang dipuasai, tanah yang dimantra-mantrai, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar tanah yang dimantra-mantrai dan dipuasai oleh dukunnya tersebut, aku mohon kepadamu agar kau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada pada tanah-tanah tersebut, ya Allah. Di mana tanah tersebut adalah tanah dari halaman rumahnya Mbak Dian, ya Allah. Di mana tanah tersebut dari rumahnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu hancurkan seluruh mantra-mantra di tanah yang diambil dari halaman rumahnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada di dalam tanah yang diambil dari halaman rumahnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah. Amin. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada di halaman rumahnya Mbak Gian. Dan juga di dalam rumahnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada di rumah dan di halamannya rumahnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Aku mohon keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada di dalam rumahnya Mbak Gian, halaman rumahnya Mbak Gian, dan di badannya Mbak Gian, ya Allah, amin. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau kembalikan pada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Gian, ya Allah, amin. Kembalikanlah kepada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Gian, ya Allah, amin. Kembalikanlah kepada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Gian dengan ilmu sihir dan santetnya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh orang-orang yang berbuat zalim melalui sihir kepada Mbak Gian, aku mohon ilmu-ilmunya seluruhnya berperang satu dengan yang lain. Berperang menuju satu titik, yaitu di jantungnya orang tersebut, ya Allah. Berperang menuju satu titik, yaitu di jantungnya orang tersebut, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau balas orang-orang tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Gian, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh mantra-mantra musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Dan engkau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Mbak Gian, ya Allah, amin. Dan engkau balas orang-orang tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Gian, ya Allah, amin. Keluarkanlah jin yang ada di kepalanya Mbak Gian, ya Allah. Keluarkanlah jin yang ada di otaknya Mbak Gian yang menguasai seluruh tubuhnya Mbak Gian, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkan jin yang ada di pundaknya sebelah kanan Mbak Dian, ya Allah, amin. Keluarkan jin yang ada di dada kirinya Mbak Gian, ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Gian, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Gian, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Gian bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Gian kepadamu, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Kun
Fayakun. Alhamdulillah. Bagian. Bisa bangun nggak? Bisa bangun nggak? Yuk, bangun yuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Set. Iya, nggak apa-apa. Ada yang terasa keluar atau bagaimana dari tubuh atau ada reaksi? Ada gimana enak perut, dada, Sekarang udah punggung. ini nih Pak Ustadz dari kemarin tuh pundak saya udah seminggu lah Oh gitu. sakit banget gitu. Mbak Kian aslinya mana? Bandung. Dari Bandung. Bisa bahasa Jawa? Enggak. Bagus. Ya sudah, nggak bisa bahasa Jawa beneran? Enggak bisa. Oh bagus lah. Bagus. Nggak apa-apa. Ini aja bicaranya udah logat. Tunda, iya. Logat Jakarta Sunda. Sudah nggak apa-apa ya. Ya aman, jadi sudah. Alhamdulillah ya. Aduh Pak Ustadz makasih, maaf. Sama-sama. pegang, pegang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya ucapin makasih Pak Ustadz ke semua yang udah ngaminin. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Mudah-mudahan saya lebih semangat lagi ibadahnya. Amin ya. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sama orang tua lebih patuh lagi. Amin. Ya. Jadi di awal dia setengah-setengah Pak Ustadz ngaku. Iya. Iyalah, mudah-mudahan dijaga ibadahnya ya. Lihat acara siraman kolbu, rahasia batin, Ya, Pak. menguatkan akidah ya. Ya Pak Ustadz. Karena Mas kata Robi, Pak- Mas Robi ganteng nggak? Oh ganteng loh. Tadi bilang jelek lagi. tadi yang dipuji-puji kamera ya Pak Ustadz. Iya. Tapi Neng, kalau pesan dari Pak Ustadz, kalau kamu emosian sama siapa orang tua, nanti narik lagi ya Pak Ustadz. Narik makhluk-makhluk yang lain ya Pak Ustadz. Iya, yang penting patuhlah sama orang tua. Sering lihat acara siraman kolbu, pasti saya suruh untuk patuh sama orang tua, betul ya? Patuhlah pada orang tua. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ibu-ibu udah ikut ngaminin doa. Terima kasih juga MNC TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan bertemu dengan narasumber selanjutnya. Ya pemirsa, kita bertemu dengan narasumber kita yang ketiga. Memang yang namanya ilmu sihir berupa santet itu bisa datang dari mana saja ya. Sama seperti Mbak Sophia yang satu ini. Ilmu santet dan juga ilmu lainnya yang mendiami dirinya membuatnya kerap ingin membunuh suaminya sendiri. Yuk kita bertemu ya. Suaminya boleh dimasukin aja sekalian ya. Udah mulai masuk ya, pingsan ya. Boleh duduk nggak nih Mbak? Tepuk tangan ibu-ibu boleh. Boleh duduk nggak? Boleh duduk nggak Mbaknya? Soalnya udah lunglai sekali. Dudukin boleh Pak Ustadz ya, pakai kursi ya. Majuan lagi boleh Mas, Mbaknya. Sini, yuk lebih terang yuk. Nah ya, silakan duduk Mbak Sophia ya. Ya udah, coba ceritain dulu masalahnya apa sama Pak Ustadz. Monggo. Kuat nggak cerita? Nggak kuat. Masnya dulu boleh, nggak apa-apa Pak. Kalau istri saya ini Lebih dekat mic ya. suka sering kemasukan, surupan gitu. Terus pernah juga berobat kayak ke ustadz gitu, bilangnya katanya ada kiriman, Agak deket mas, nggak denger saya mas. Dekat. ada kiriman dari orang gitu. Mungkin kayaknya dulu mungkin ada suka sama dia, jadi dikirim jin kayak gitu. Jadi benci gitu jin sama saya. Pengen bunuh Mas terus ya Iya. katanya. Kalau malam berarti kalau tidur berdua nggak pernah tenang dong. Kalau yang baru kemarin ini sih belakangan ini, sebelumnya enggak. Mungkin baru sekitar yang semingguan inilah. Apa yang terjadi emang kalau lagi tidur? Dicekik? Enggak sih, waktu kemarin karena pas lagi dia kerasukan, telepon sama anak suruh pulang, baru ngeliat saya udah langsung mau nyekek saya. Kayak gitu. Iya. Jadi udah berapa tahun total sakitnya begini? Sering kerasukan? Yang sering kerasukan ini mungkin baru setahun belakangan ini. Dulu sih waktu baru hamil anak pertama. Mbak Sophia Hamil juga kerasukan. bisa bicara nggak? Iya. Kayak udah bukan dia lagi Pak Ustadz. Iya.
Coba ditanyain. Saya pegang ya, mikrofonnya boleh, maaf saya pegang ya. Udah. Saya izin nanya boleh ya? Kenapa nggak bisa bicara atau nggak mau bicara? Nggak bisa. Oh nggak mau. Nggak mau. Sengaja dikirim ya? Angguk aja. Sengaja dikirim. Laki-laki yang kirim. Yang suka sama Mbak Sophia. Sama Pak Ustadz Siapa? Kamu siapa? Kenalkan diri, namanya siapa? Yuk, kamu dikirim. Iya? Benar? Gak apa-apa. Yuk, yang ketawa tadi yuk masuk. Yuk, yang ketawa tadi masuk. Kamu mau keluar atau masih seneng di situ? Hmm? Nah, gitu dong. Kenapa dikepal tangannya mau ngelawan Pak Nah, Ustadz? gitu dong, semangat. Kamu mau apa? Berantem. Kamu dukunya. Kamu dukunya. Biarin Mbak Sophia. Biarin dia ngomong. Biarin dia ngomong, Mbak. Biarin dukunya keluar, Mbak. Biarin, Mbak. Dukunya. Dukun. Dukun. Keluar. Ayo keluar lagi. Dukun. Ayo keluar. Ayo. Kamu punya tenaga hebat. Kamu punya kekuatan hebat. Yuk, keluar. Ayo. Ini Mbak Sophia sekarang. Oh ya, ya sudah. Yuk, kita doain aja yuk. Siap-siap Mbak Sophia ya. Yang sakit di mana tunjuk, Mbak? Mana aja yang sakit fisiknya, badannya? Nggak ada. Nggak sakit. Pusing. Oh ya. Jadi lemesnya karena pusing sekali itu. Oke. Ayo aminkan doa saya Mbak Sophia. Sophia ya? Sophia. Sophia. Saya mau tahu ini mungkin pengalaman dari Kamira. Mungkin ibu-ibu di sini juga sudah pada melaluinya bahwa Kamira itu sekarang salah satu anaknya yang sudah bujang usianya 21 tahun. Tentu berat sekali ya Kak menjaga laki-laki yang sudah akil balik sampai dengan usia 21 tahun. Ada mungkin pengalaman sebagai seorang ibu. Kita nggak usah ngomongin yang goib terus ya Pak Ustadz ya. Iya, Pengalaman seorang ibu yang tampaknya paling berat dalam membimbing anak yang sekarang beranjak remaja bahkan sudah menjelang dewasa gitu. Iya, tantangannya juga beda dengan kita waktu remaja. Jadi tetap sih saya cuma bilang sama dia, tetap harus pegang keimanan sama takwa sama Allah. Saya bilang gitu. Anak saya kan kuliah di Bandung. Saya mungkin nggak bisa lihat dia ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak yang secara langsung 24 jam ada gitu kan. Jadi saya cuma bilang ada Allah sama malaikat yang catat segala perbuatan kamu gitu. Jadi saya cuma menekankan dia supaya bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Ibu-ibu di sini yang usia anaknya 20-an tahun ada? 21 tahun? 21 tahun, banyak ya. Sebaiknya ibu-ibu di Indonesia ini atau ibu-ibu yang ada di sini posesif atau bagaimana sih Kak kepada anak-anak yang sekarang sudah menjelang Soalnya dewasa? terlalu kita posesif juga susah sih. Jadi saya cuma ngasih tahu ini yang benar yang ini yang buruk yang ini. Kalau kamu buruk pilihannya konsekuensinya ada A, B, C, D. Tapi kalau kamu baik pun konsekuensinya juga bagus gitu. Oke. Gitu.
Sekarang kalau dari sudut pandang seorang Ustadz Danu dan juga kepala keluarga, ini dari sisi laki-laki. Bagaimana nih Pak Ustadz untuk mungkin ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah yang anaknya sekarang beranjak dewasa usia 21 tahun, sekolahnya jauh pisan gitu kan ya. Sebaiknya bagaimana sih Pak Ustadz orang tua yang mungkin disunahkan Rasul itu kita harus bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya sebelum dia menginjak 20-an tahun ke atas, 20 tahun ke atas itu, memang sejak bayi itu memang harus diprogram. Program pertama itu adalah ayah dan ibunya itu menjadi takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa kepada Allah Ta'ala itu sulit, tidak segampang kita itu bercerita. Takwa kepada Allah Ta'ala itu yang bagaimana banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah sholat 5 waktu. Tertibkan sholat 5 waktu. Kemudian apalagi baca Quran. Kemudian baca Quran jangan cuma Arabnya aja, baca juga tafsirnya. Jadi paham nanti. Nah pada waktu sudah seperti itu nanti kalau Allah memberikan kehamilan pada ibunya, ibundanya juga sama, masih aja istiqomah aja, baca Quran, sholat tertib, kemudian dengan suami patuh, suami sendiri juga sama, tertib dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya genetik kepada anak-anak kita itu diberikan kepada Allah Ta'ala, kepada janin yang ada dalam kandungan. Nanti pada waktu dia dewasa, kita ngarahin dengan dengan agama. Kita arahin dengan agama, kita pagarin aja. Selama dia itu tidak keluar dari relnya, ya sudah biarin aja dia dengan asik dengan kehidupan sehari-harinya kalau anak kecil. Semakin dewasa, semakin dia diberi pandangan yang lebih tajam istilahnya. Jadi Mbak Mira tadi udah benar, ya istilahnya jangan terlalu posesif, ya memang betul. Tapi posesif sekali ya jangan memang ya. Tapi terbuka sekali ya jangan juga gitu Mas. Jadi iya tarik ulur. Jadi itulah yang memang harus kita kerjakan. Jangan kita biarkan tapi tetap kita pantau aja. Selama nanti orang tuanya itu baik, insya Allah anak ini akan senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tetapi juga jangan dibiarkan beneran. Karena dia masih usia-usia remaja istilahnya. Nah dengan yang begitu itu mudah-mudahan besok-besoknya dia akan menjadi seorang yang soleh atau soleha. Amin. 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 Terima kasih Pak Ustadz buat ilmunya. Kamira juga terima kasih, ibu-ibu terima kasih banyak, bapak-bapak juga terima kasih. Ya pemirsa, ini kita tampaknya harus menyadari sekali ya bahwa sekarang musuh terbesar kita sebagai orang tua atau mungkin kita sebagai umat muslim, musuh terbesar kita adalah sekarang sosial media atau gadget kita. Terkadang niat kita untuk melakukan sebuah ibadah itu dikelirukan dengan sosial media. Banyak yang pengajian, banyak yang hijrah, banyak yang sholat demi postingan foto, dan bukan demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, lakukan segala sesuatunya, nawaitunya harus diperluruskan lagi bahwa lakukan sesuatu, segala sesuatunya lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan gadget, lupakan sosial media Anda, karena mereka ternyata adalah syaitan yang sesungguhnya.